Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pergerakan IHSG kita atau komposit, kemudian beberapa saham big caps. Total ada 7 saham big caps yang akan dibahas dalam video kali ini. Mungkin video kali ini agak lebih panjang dari biasanya, tapi buat teman-teman pastikan tonton sampai selesai supaya teman-teman dapat insight tentang atau review pergerakan dari IHSG dan beberapa saham big caps-nya, seperti itu. Buat kawan-kawan yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu pengambilan keputusan. Buat kawan-kawan yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita langsung masuk ke pembahasan. Untuk yang pertama ada komposit atau IHSG kita. Mungkin teman-teman sudah ketahui bahwa IHSG kita ini hari ini tanggal 19 Agustus 2022 ditutup mengalami koreksi ya 0,20% ke level 7172. Sebenarnya kalau teman-teman cermati sepanjang hari ini ya, ini harusnya dia hijau, masih hijau, tetapi di akhir sesi itu ditarik, jadi dia mengalami koreksi 0,2% seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat secara chart ini, indeks kita ini bertepatan dengan area resistnya ya. Area resist di 7172. Sempat saya bahas dalam video saya analisa untuk komposit sebelumnya. Itu di sini ada area resist yang sebelumnya gagal di break oleh IHSG kita ya. Itu di akhir Mei dan awal Juni seperti itu. Dan sekarang di retest kembali. Nah, pertanyaannya apakah IHSG kita atau komposit ini mampu untuk breakout dari level 7172-nya ini? Kalau seandainya dia mampu breakout, maka ada potensi untuk IHSG kita mencoba meretest ke level resisten minor selanjutnya, yaitu di 7200, dan yang cukup kuat yaitu all time high-nya di 7350-an di area sana. Seperti itu. Tetapi yang perlu dicermati di resisten 7172 sampai dengan 7180-an, di sana ada area resist ya. Kalau seandainya komposit ini atau IHSG kita ini gagal, bagaimana? Kalau dia misalnya gagal, maka ada potensi dia meretest support berikutnya. Support berikutnya ada di level 7100, level minornya di sana, dan support kuatnya yaitu di 7000. Di level 7000 kenapa selain level psikologis juga di area EMA 50-nya ya. Area EMA 50-nya yaitu di 6975 ya, cukup berdekatan. Jadi di sini area support yang cukup kuat untuk komposit. Tetapi saya berharapnya sendiri lebih baik atau lebih bagus kalau komposit ini atau indeks kita ini breakout ya, seperti itu. Nah, sekian untuk komposit. Kita lanjut ke saham big caps. Yang pertama ada BBCA atau Bank Sentral Asia Tbk. Untuk BBCA sendiri hari ini tanggal 19 Agustus 2022 mengalami koreksi ya 1,25% ke level 7900. Posisinya body candle ini masih menyentuh area resist psikologis di 8000, jadi belum bisa dikatakan dia breakdown dari level 8000 seperti itu, walaupun belum bisa dikatakan dia breakout juga ya, jadi masih di area resist level 8000-nya seperti itu. Kalau teman-teman cek di area EMA 50-nya ada di sekitar 7575, sedangkan area EMA 200-nya yaitu di sekitar 7450 di situ. Kemudian kalau teman-teman cek ini sudah uptrend kembali ya, sudah uptrend kembali walaupun masih tertahan di area level 8000. Kalau dia misalnya saham BBCA ini mampu breakout dari level 8000, maka ada potensi
meretest resisten berikutnya ya di sekitar 8.250-an di sana. Tetapi kalau seandainya misalnya gagal, maka ada potensi saham BBCA ini meretest atau mantul lagi ke area supportnya ya, di mana area support di sekitar 7.600-an di sana. Kalau dilihat posisi koreksi hari ini, volumenya mengecil ya, volumenya mengecil dari biasanya. Kemudian garis MACD masih mengarah ke atas. Kita coba cek broker summary-nya dari saham BBCA, apakah ada akumulasi atau tidak. Ini broker summary dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 19 dengan value net. Jelas bahwa ada akumulasi ya oleh Kaset, BB, ZP, CS, LG, GW. Kalau teman-teman cek ini harga rata-ratanya pun itu di area 8.000 ya. Jadi 7.950, 60 sampai dengan level 8.000-nya. Nah, kalau dilihat secara broker summary, ada potensi saham BBCA ini untuk diangkat. Kenapa? Karena harga rata-rata beberapa broker 5 besar atau 6 besarnya itu masih di area level 8.000-nya, seperti itu. Jadi masih ada potensi saham BBCA ini break up atau break out dari level 8.000-nya, seperti itu. Nah, buat teman-teman yang sudah punya, apa yang harus dilakukan? Sebaiknya hold saja selama masih berada di atas garis EMA 50-nya, seperti itu. Kita lanjut ke saham kedua, ada BBRI atau Bank Rakyat Indonesia Tbk. Untuk BBRI sendiri hari ini tanggal 19 Agustus 2022 mengalami koreksi 0,69% ke level 4.300. Kalau teman-teman cek ini dia gagal breakout dari level 4.400 dan sekarang meretest kembali ke daerah EMA 50 maupun EMA 200-nya. Kemudian ada area support cukup kuat yaitu di 4.200 sampai dengan 4.300 di sini. Nah, kalau seandainya saham BBRI ini tembus turun dari area support ini, maka cukup bahaya ya, atau potensi dia kembali lagi ke level 4.000-an ya di area sini. Kemudian kalau teman-teman cek volume hari ini mengecil ya, relatif sepi, volumenya mengecil. Untuk garis MACD sudah mulai mengarah ke bawah kembali ya, walaupun kalau teman-teman lihat lebih panjang itu cenderungnya masih sideways, tetapi kalau di akhir ini sudah mulai ada tekanan turun atau sudah mulai mengarah ke bawah. Apakah ini indikasi bahwa dia ada distribusi? Kita coba cek ke broker summary-nya ya. Sama tanggalnya kita coba cek BBRI. Untuk BBRI sendiri jelas ada distribusi masif oleh AK, BB, TX, Kaset, dan CS. Seperti itu. Jadi ada distribusi. Nah, kalau distribusinya berlanjut tetapi saham BBRI ini masih berada di atas support kuatnya, maka cukup aman ya. Seperti itu. Nah, apakah teman-teman bisa entry sekarang? Kalau saya pribadi lebih baik tunggu. Kenapa? Kalau seandainya distribusinya masih berlanjut, kemudian area supportnya ini berhasil ke breakdown dari area support, maka teman-teman bisa spekulasi buy di antara 4.000 sampai 4.100. Ini the best supportnya ya, seperti itu. Tetapi kalau seandainya distribusinya itu sudah mereda tetapi masih tertahan di level 4.300-an, teman-teman takut belum dapat gitu ya, mungkin teman-teman bisa entry piramid saja. Jadi entry jangan full power di 4.300, takutnya dia turun, teman-teman tidak bisa tambah muatan, seperti itu. Jadi teman-teman bisa ambil istilahnya titip sandal dulu, ambil beberapa keep. Kalau dia misalnya turun tetapi tidak breakdown dari level 4.100, 4.000-an, maka teman-teman bisa averaging down, tambah muatan di sana lebih banyak, seperti itu. Oke, kita lanjut ke saham ketiga, ada BBNI atau Bank Negara Indonesia Tbk. Untuk BBNI sendiri hari ini juga mengalami koreksi 1,73% ke level 8.500.
Kalau dilihat posisi EMA 50-nya ada di sekitar 8.125, sedangkan EMA 200-nya ada di sekitar 7.650, 75-an ya, di area sana. Posisinya kalau teman-teman cek, ini masih tertahan di level 8.500-an ya, posisinya sekarang. Seperti itu. Kalau teman-teman cek volumenya juga kurang lebih sama ya, kurang lebih so far sama. Nah, untuk garis MACD sudah mulai mengarah ke atas kembali. Apakah ini mengindikasikan saham BBN ini ada akumulasi? Kita coba cek broker summary-nya ya. BBNI. Untuk BBNI sendiri jelas ada akumulasi oleh kaset, AK, CS, DX, RX seperti itu. Kalau teman-teman cek pun harganya ya ini di 8.500-an, jadi di level masih di area resistnya sini seperti itu. Jadi masih ada potensi untuk saham BBNI diangkat atau naik kembali, itu masih ada potensi mengingat akumulasinya masih di area level sekarang seperti itu. Nah, buat teman-teman apakah bisa entry sekarang? Kalau ngomong bisa entry, kemungkinan masih bisa teman-teman entry sekarang untuk target di level 9.000, 9.200 masih bisa. Tetapi kalau the best entry-nya di level mana? Kalau the best entry-nya di under 8.000 atau minimal misalnya di 7.600 ya, area 7.600 sampai dengan 8.000 itu the best entry-nya ya, seperti itu. Tapi kalau ditanya apakah bisa masuk sekarang, bisa untuk target di level 9.000, 9.200 masih bisa. Tetapi kalau teman-teman misalnya saham BBNI-nya ini turun dari level 8.500, maka teman-teman mendingan out, tunggu di bawah, atau teman-teman bisa hold tambah muatan di daerah bawah untuk turunkan averaging price, seperti itu. Kita lanjut ke saham keempat, ada BMRI, Bank Mandiri, Persero, TBK. Untuk hari ini saham BMRI ini mengalami koreksi juga ya, 1,16% ke level 8.500. Seperti itu. Kalau teman-teman lihat EMA 50-nya ada di 8.100, kemudian EMA 200-nya ada di 7.600. Posisi ini mencoba retest ke 8.500 ya. Sebenarnya kalau teman-teman lihat di 2 hari terakhir ini ya, 2 hari terakhir ini sebenarnya sudah breakout dari level 8.500. Tetapi hari ini di retest kembali ke level 8.500-nya ya. Jadi di retest turun di sana, walaupun belum bisa dikatakan dia breakdown dari level 8.500 seperti itu. Kemudian kalau teman-teman lihat volume hari ini koreksinya tidak disertai dengan volume ya. Kemudian garis MACD masih mengarah ke atas. Kita coba cek broker summary-nya apakah ada akumulasi atau tidak. BMRI sendiri ada akumulasi ya oleh kaset, RX, CS, BK, BB di level 8.500-an, jadi area sini juga. Jadi kalau teman-teman lihat ini beberapa saham big caps-nya kita ini masih ada akumulasi ya, terutama perbankan ini ada akumulasi. Kemudian di area resisten kuatnya ya, cukup kuatnya, jadi mengindikasikan ada potensi untuk breakout. Kalau breakout maka komposit atau IHSG kita ini juga akan breakout seperti itu, jadi cukup menarik sebenarnya. Kita lanjut ke saham kelima, ada ASII atau Astra International Tbk. Untuk ASII sendiri ditutup stagnan ya di level 6.975, juga sama masih meretest resisten psikologis di level 7.000 ya. Resisten cukup kuat seperti itu. Kalau teman-teman lihat posisi EMA 50-nya ada di sekitar 6.600-an. Kemudian EMA 200-nya ada di sekitar 6.300
ya. Kemudian volumenya ada walaupun tidak seperti biasanya ya, cenderungnya agak sepi. Kemudian garis MACD masih mengarah ke atas. Kita coba cek broker summary-nya ya. Apakah ASII juga ada akumulasi? Untuk ASII sendiri jelas ada akumulasi oleh BB, KZ, DX, ZP, RX seperti itu. Harga rata-ratanya pun juga di 6.950-an ya. Jadi masih di area resistnya 7.000. Jadi so far kurang lebih masih di area resist dan ada akumulasi. Potensi bagaimana? Potensi untuk breakout dari level 7.000 masih terbuka karena ada akumulasi. Kemudian garis MACD juga masih mengarah ke atas. Kita coba ke saham berikutnya, ada TLKM atau Telkom Indonesia Persero Tbk. Untuk hari ini mengalami kenaikan ya 1,1% ke level 4.600. Posisinya ini di area resist ya, area resist 4.600-an. Posisi EMA 50-nya ada di 4.330, posisi EMA 200-nya ada di 4.160. Kemudian volume 2 hari ini cukup oke ya, cukup stabil. Kemudian garis MACD cenderungnya ini masih sideways ya, masih sideways walaupun posisinya di atas. Jadi ini cenderungnya masih cenderung mencari base baru ya, seperti itu. Kalau kita coba broker summary-nya, apakah ada akumulasi? Semestinya ada akumulasi. TLKM. Ya, ada sedikit akumulasi ya. Oleh BK, CC, LG, BB, DX. Seperti itu. Harga rata-rata di sekitar 4.500-an ya. Paling murah BB di 4.480. Seperti itu. Jadi kurang lebih di 4.500-an ini sudah floating profit. Walaupun masih tipis tapi sudah floating profit. Seperti itu. Buat teman-teman, apakah bisa entry sekarang? Sebaiknya wait and see ya, karena ini area dekat dengan resistennya. Jadi sebaiknya wait and see. Kalau dia misalnya mampu breakout, maka teman-teman mungkin bisa buy on breakout. Kalau tidak, mungkin teman-teman lebih baik tunggu di under 4.330 di area support EMA 50-nya atau di area 4.200. Seandainya dikasih seperti itu alangkah lebih bagus. Harganya teman-teman juga lumayan oke, seperti itu. Kita lanjut ke saham terakhir, ada GoTo, Gojek Tokopedia Tbk. Ini kalau teman-teman lihat hari ini ditutup stagnan ya di level 334. Posisinya kalau teman-teman cek 2 hari terakhir ini cukup oke ya, volume mulai ada walaupun pas pada waktu hari ini membuat candle doji ya, volumenya mengecil seperti itu. Kalau teman-teman lihat garis MACD ini mengarah ke atas, mulai mengarah ke atas, mengindikasikan ada tekanan belinya. Untuk garis EMA 50-nya ada di sekitar 314, sedangkan EMA 200-nya belum keluar ya, seperti itu. Bagaimana potensinya? Kalau dia mampu break dari area 338, 340, maka cukup oke. Dia ada potensi untuk meretest kembali ke area 376, 380 di area sana. Kita coba cek broker summary-nya ya. GoTo. Untuk GoTo sendiri benar ada akumulasi ya, cukup masif oleh PD, CC, TP, ZP, dan CD. Harga rata-rata di sekitar 320, 330 ya, di antara 320-an. Jadi masih di area sini, sekitar sini. Sudah floating profit walaupun belum banyak ya, seperti itu. Nah, apakah teman-teman bisa entry sekarang? Bisa kalau misalnya saham GoTo ini breakout dari level 338 sampai dengan 340. Confirm breakout ya. Ketika
ketika breakout maka teman-teman bisa entry untuk target jangka pendek di sekitar 370-an seperti itu. Tetapi mengingat saham GoTo ini market cap-nya cukup besar, maka pergerakannya ini cukup berat seperti itu. Jadi mungkin butuh waktu yang lebih lama atau time frame-nya lebih panjang seperti itu. Nah, overall bagaimana? Kalau IHSG kita lihat ini masih di area resist, kemudian beberapa saham big cap seperti yang tadi saya sampaikan mayoritas berada di area resistnya ya. Resistennya seperti itu, ada resisten psikologis, ada area resist yang cukup kuat seperti itu. Nah, tetapi kalau dilihat ada akumulasi hanya BBRI yang distribusi ya. Overall yang lain itu masih ada akumulasi. Jadi so far kalau misalnya akumulasinya masih berlanjut, maka ada potensi untuk IHSG kita breakout dan beberapa saham big caps lainnya ya itu mampu breakout juga seperti itu. Jadi kita berharap akumulasinya masih berlanjut. Teman-teman yang sudah punya saham yang tadi saya analisakan bisa di hold selama masih uptrend berada di atas garis EMA 50-nya seperti itu. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan nantikan video analisa saham